Polisi pastikan benda mencurigakan di Cipinang, Jakarta Timur adalah bom palsu. Ibu rumah tangga ramai-ramai gerebek tempat judi. Sanksi tegas menanti bagi orang yang nekat gunakan ondel-ondel untuk mengamen. Halo pemirsa, saya Wilson Purba menjumpai Anda kembali dalam program iNews Siang. Senang sekali hari ini kami dapat mengupdate informasi Anda dari tanah air dan juga mancanegara. Dan untuk iNews Siang ini saya tidak sendiri karena ada rekan saya Bernadetta Ginting yang akan menyampaikan informasi pertama. Data informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan seorang wanita di Lumajang yang nekat menjual ginjal ratusan juta rupiah untuk membayar hutang kepada tetangga dan juga bank. Selama 90 menit ke depan, inilah news yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari tim Gegana yang sudah mengamankan benda yang diduga bom yang ditemukan warga di Cipinang Indah, Jakarta Timur. Benda memiliki unsur bom namun tidak bisa meledak sehingga diidentifikasi sebagai bom palsu. Bom palsu memiliki beberapa kabel, jam, serta unsur lain yang dikemas dalam tas ransel. Namun setelah diselidiki oleh tim Gegana, bom tidak bisa meledak karena tidak memenuhi seluruh unsur yang akan menimbulkan ledakan. Kepolisian pun memeriksa pemilik rumah, Ahmad Yani, yang merupakan pengacara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sekaligus mantan anggota DPR. Ahmad Yani diperiksa karena bom palsu pertama kali ditemukan di depan rumahnya pada pukul 6 pagi. Polisi juga memeriksa saksi lain untuk menelusuri siapa yang meletakkan bom palsu tersebut. Tadi lebih kurang pukul 6.30 pagi ya, pembantu saya keluar biasa mau buang sampah. Dia lihat di sini di bawah ini ada tas yang mencurigakan. Dia coba angkat, tas itu berat, lebih kurang 2 kilo lah dia ya. Nah oleh karena itu dia tidak berani mengambil tasnya, maka dia menghubungi security. Karena security kita kan mobilitasnya 24 jam di sini ya. Datang petugas security, dia lihat bawa ke sana itu berapa meter ke sana. Sebelumnya pemirsa, warga Jakarta Timur dihebohkan dengan penemuan benda asing. Barang mencurigakan ditemukan di pagar samping rumah pengacara dan juga mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, tepatnya di Jalan Camar, Blok AA1, Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta. Barang mencurigakan ini diduga bom karena memiliki ornamen berbentuk jam dan tas ransel. Tim Gegana pun mensterilisasi dan mengamankan benda mencurigakan tersebut. Setelah dilaporkan, tim Gegana segera menuju lokasi dan mengamankan barang yang diduga bom. Sejumlah alat diturunkan untuk mendeteksi barang mencurigakan ini. Benda diduga bom ini berada di dalam tas kecil berwarna hitam. Dan hingga saat ini kondisi evakuasi bom di Cipinang memang masih dalam penanganan pihak kepolisian dan kita akan pantau bagaimana evakuasinya siang hari ini. Betul sekali, sudah ada rekan kami Nadia Valerie yang saat ini berada di lokasi tempat penemuan bom. Selamat siang Nadia, bagaimana saat ini kondisi di sana? Apakah sudah aman dan apakah warga sudah bisa melintas? Ya Wilson, Bernadetta dan juga pemirsa, untuk kondisi pada siang hari ini di tempat penemuan benda mencurigakan di perumahan Cipinang Indah saat ini sudah kembali kondusif. Untuk sterilisasi berupa pengamanan dipasangkannya polis lain sudah tidak lagi dilakukan. Saat ini kendaraan dan juga warga sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Untuk bom tadi sudah diamankan dan dibawa oleh tim Gegana. Saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Satrimo Polda Metro Jaya. Namun berdasarkan
pemeriksaan sementara ataupun dugaan sementara tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa benda mencurigakan tersebut disinyalir merupakan bom palsu ataupun fake bom. Untuk mengetahui Wilson dan Deta terkait bagaimana penemuan benda mencurigakan pagi hari tadi sudah bersama kami pemilik rumah yakni Ahmad Yani yang pertama kali menemukan benda mencurigakan pagi hari tadi. Ya, selamat siang Pak Yani. Selamat siang. Ya Pak, ini kan tadi ditemukan benda mencurigakan ya di depan rumah Bapak. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak bagaimana kronologis penemuannya? Ya, tadi lebih kurang jam 6.30 pagi, biasa rutin ya pembantu saya keluar rumah bawa buang sampah, terus dia menemukan sebuah tas di samping pagar. Diangkat, agak berat juga lebih kurang 2 kilo. Oleh karena itu pembantu saya mencoba memberitahu security satpam yang ada di perumahan ini. Tidak berapa lama datang security dan satpam itu memindahkan tas tersebut ke areal yang kosong di trotoar sana seperti itu. Tasnya dibuka dan dikeluarkan. Dikeluarkan ada tabung ya, tabung kayak botol aqua yang besar itu. Terus di ujung tabung itu ada timer jam dan tabung itu dibalut. Mereka tidak tahu itu, mereka masih dekat tuh beberapa satpam melihat kan. Dan pembantu saya ngasih tahu, Pak, ada benda tuh, ada tas katanya. Saya turun, saya lihat sana, wah ini saya duga bom kan. Oleh karena duga bom langsung saya suruh mereka menjauh. Saya menjauh, saya langsung memanggil Pak RT, terus segera kita melaporkan kepada Polsek, polisi yang terdekat itu Polsek Durensawit. Tidak berapa lama petugas dari Polsek Durensawit hadir, dia juga seperti itu langsung membuat polis lain di situ. Terus mereka mungkin berkoordinasi dengan Polda Metro. Tidak berapa lama datang petugas dari Polda Metro, baik dari Brimob maupun dari Gegana. Tim Gegana datang terus mengamankan, mencoba mensterilkan, ya lebih kurang 1 jam lah benda yang diduga bom itu dibawa ke mobil Gegana seperti itu. Bapak, ini kan kami lihat di rumah Bapak juga ada kamera CCTV. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terkait bukti tersebut? Ya, ini memang sangat sayang sekali ini kamera TV ini seharusnya aktif ya. Tapi kan kita baru kena banjir. Jadi alatnya itu alat itu kebanjiran. Jadi memang nggak bisa, saya belum sempat ganti memang karena saya sibuk ke luar kota, jadi belum sempat yang sudah berapa, dan kebetulan yang ngurus CCTV saya ini lagi pulang kampung juga gitu. Ada bukti-bukti lain mungkin Pak tadi yang dikumpulkan juga oleh pihak kepolisian? Tadi benda yang diduga bom itu ya, dengan tasnya sekaligus seperti itu langsung dibawa seperti itu. Bapak, tapi sebelum adanya penemuan benda mencurigakan pagi hari tadi, mungkin dengan aktivitas Bapak ini sebagai pengacara dan juga aktivis, apakah sebelumnya ada ancaman seperti itu Pak? Sepanjang itu secara langsung maupun secara tidak langsung nggak ada sama sekali. Dan saya merasa tidak punya hal-hal yang membuat ada harus orang mengancam saya atau mengintimidasi saya. Tapi saya tidak tahu kalau ada hal-hal lain ya. Tapi kalau memang ada niat motivasi, mengintimidasi atau menteror saya, menurut saya dia salah alamat, salah orang, ya kan? Saya tidak akan takut, bukan insyaallah ya, bukan karena kita sombong, ya, sekali. Kalau ada orang seperti itu, karena saya nggak punya masalah dengan orang-orang ya seperti itu. Baik, berarti saya tidak tahu kalau ada berhubungan dengan aktivitas politik saya juga saya nggak ngerti sama sekali. Ya kan, saya kan ketua komite eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia seperti itu. Tapi sepanjang ini kan tidak ada masalah ya kan. Seperti saya bersyukur alhamdulillah petugas dari Polda Metro ya cepat ya hadir ya. Sehingga jalan ini normal kembali. Tadi kan jalan seperti itu. Ya, berarti sejauh ini untuk kejadian benda mencurigakan ataupun kejadian aneh seperti ini baru pertama kali terjadi? Baru pertama kali ini di komplek kita ini, komplek kebetulan yang paling aman, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Yani, merupakan pemilik rumah di mana diletakkannya benda mencurigakan pada pagi hari tadi. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Satbrimo Polda Metro Jaya untuk dapat betul-betul memastikan apakah benda yang ditemukan ini merupakan bom ataukah hanya bom palsu saja. Ya, kembali ke studio Wilson Deta. Baik, terima kasih Valeria atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar persidangan Rizik Syihab secara langsung. Namun jika nantinya akan terjadi kerumunan massa di luar sidang, maka sidang secara langsung akan dicabut dan kembali digelar secara daring.
Kedatangan Rizik Syihab ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendapat pengawalan ketat dari Satuan Brimob Kelapa II. 21 personel Resimen 3 Batalion A Brimob Kelapa II terlihat berjaga ketat di depan pintu keluar rutan Bareskrim Polri dengan persenjataan lengkap. Puluhan personil ini bertugas mengawal keberangkatan dan kepulangan Rizik Syihab nanti ke rutan Bareskrim. Saat berada di dalam mobil tahanan, Rizik Syihab tampak memberikan tanda dengan mengangkat ibu jarinya saat ditanya siap untuk menghadapi persidangan secara langsung. Rizik Syihab juga sempat memberikan pesan kepada massa pendukungnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan keamanan jika akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaga prokes, jaga ketertiban, jaga keamanan. Seperti apa kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jelang persidangan Rizik Syihab? Kita sudah bergabung dengan Mahathir Mohamad. Selamat siang Mahathir. Seperti apa proses pengamanan terhadap sidang Rizik Syihab yang digelar siang ini? Ya, Wilson dan Deta, untuk proses atau pengamanan yang ada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri, ini disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Yusri Yunus, menyampaikan bahwa memang tadi pengamanan memang disediakan kurang lebih hanya sekitar 1.400 personil saja. Namun dikarenakan dengan sidang yang dilangsungkan ini secara offline atau secara tatap muka langsung, dan dikhawatirkan nantinya ada kerumunan atau juga massa yang atau partisipan yang akan datang, ini personil akhirnya ditambah menjadi 1.985 personil dari TNI dan juga Polri yang mengamankan dari jalannya persidangan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk proses pengamanan sendiri, untuk patroli pun tadi sudah dilakukan berkeliling terus-menerus. Mobil barakuda juga disiapkan dan juga mobil pengeras suara juga disiapkan untuk seluruh partisipan ataupun tamu yang berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bisa melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Dan juga Wilson Deta, kami tadi sempat berbincang langsung dengan kuasa hukum yaitu Alamsyah Alfiah yang memang tadi hadir pada pukul 8 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan langsung juga disusul dari kehadiran Habib Rizik Syihab kurang lebih 30 menit setelahnya, kurang lebih 80.30 hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pengawalan cukup ketat dari pihak kepolisian. Dan juga kalau memang mengenai perkara persidangan yang diagendakan pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memang ada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah perkara nomor 221, ini dengan terdakwa Habib Rizik Syihab untuk kasus kerumunan warga di Petamburan yang terkait dari pernikahan putrinya. Selanjutnya perkara nomor 222, ini terkait untuk kasus sama dengan terdakwa, yaitu dari Haris Subahidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Halabi, dan juga Maman Suryadi, ini yang menjadi sekretaris dan juga ketua dari pernikahan Habib Rizik yang juga menjadi tersangka. Selanjutnya perkara yang ketiga itu perkara nomor 226 terkait dengan kerumunan yang berada di Megabendung Bogor, Jawa Barat. 3 perkara ini nantinya akan disampaikan langsung. Namun kalau juga diketahui bahwa sidang ini adalah sidang eksepsi atau pembacaan keberatan dari pihak Habib Rizik Syihab kepada pihak pengadilan. Dan kami juga masih belum mengetahui apakah nanti proses peradilan dan juga proses dari Habib Rizik ini akan berlangsung hingga berapa lama, karena kami tadi awak media tidak diperkenankan sama sekali untuk masuk ke dalam. Kami di sebelah kanan ini adalah teman-teman awak media yang tidak diperkenankan. Dan juga kalau boleh tahu, untuk tadi kami dapat informasi, kami bisa berikan kepada Wilson dan Deta, bahwa kalau di ruang sidang saat ini memang sangat dibatasi mengenai protokol kesehatan. Di dalam ruang sidang ini sendiri hanya terisi dari 20 orang, di mana 20 orang ini terisi dari 6 pihak kuasa hukum, 6 pihak dari JPU, dan sisanya hakim dan panitia sidang. Sidang ini juga tidak diberikan link dari live YouTube ataupun diberikan layar monitor di depannya, karena memang ini untuk menjaga independensi atau juga ketenangan yang berada di ruang sidang, sehingga dari para saksi ini juga bisa memberikan kesaksian dengan baik kepada pihak pengadilan. Untuk sementara seperti itu, kembali ke Wilson dan Deta. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Semoga sidang siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kerusuhan ya. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap terduga pemerasan selebgram Gabriela Larasati. Pelaku berinisial YS meminta sejumlah uang dan mengancam akan menyebar video seksi selebgram tersebut. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap terduga pemerasan selebgram Gabriela Larasati.
Pelaku berinisial YS meminta sejumlah uang dan mengancam menyebar video seksi mirip Gabriela melalui pesan langsung di media sosial. Gabriela melaporkan kasus pemerasan yang menimpanya pada Februari lalu. Setelah diselidiki, polisi menangkap YS di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 20 Maret. Saya membutuhkan uang, maka video ini akan saya hapus kalau sudah dibayar. Tapi kalau tidak akan disebarkan. Akunnya adalah milik tersangka, inisialnya @yudi.s03. Inilah kemudian tim penyidik cyber melakukan penyelidikan profiling akun tersebut berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh saudari GL. Video panas Gabriela Larasati sebelumnya viral di media sosial. Polisi telah menangkap 2 tersangka dalam kasus ini. Terkait kasus pemerasan, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Korban penipuan berkedok investasi bodong oleh siswi SMA di Bengkulu terus bertambah. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.